Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita dikaruniai Allah dua macam nikmat itu, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya, yaitu antara lain kita manfaatkan kedua macam nikmat itu untuk hadir ke Masjid Nurul Huda ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang sangat lemah ini, tapi enggak apa-apa kita pakai, karena ini bukan untuk ibadah ya, tapi untuk evaluasi diri. Yaitu hadis riwayat Hakim radhiyallahu an dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabiun." Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Lanjutan hadisnya, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi. Lalu lanjutannya, wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih jelek dibandingkan kemarin, maka sungguh ia sudah celaka. Nah, kenapa kok hadis ini dikatakan hadis yang sangat lemah? Karena ada salah satu sanadnya yang bernama Al-Haris bin Abdillah Al-A'war, itu sebenarnya dikenal sebagai orang yang pernah berdusta ya, yang pernah berdusta. Kalau meriwayatkan hadis itu para ahli hadis itu sangat berhati-hati. Kalau seseorang itu pernah berdusta walaupun sekali saja, itu sudah dianggap hadis itu sudah lemah. Nah, tadi saya bilang ini bisa kita pakai karena ini bukan untuk ibadah, tapi hanya untuk evaluasi diri ya. Untuk evaluasi diri. Tapi kalau untuk sholat itu kita harus pakai hadis yang sahih. Untuk puasa itu kita harus pakai hadis yang sahih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari berdasarkan hadis ini, mari kita berusaha untuk selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri. Kalau kita ini mengevaluasi diri, kita tidak akan sempat untuk mengevaluasi orang lain. Pasti kita tidak akan sempat. Karena apa? Karena banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita ini. Diri kita ini.
Kalau orang lain itu mengevaluasi setiap tahun momentum tahun baru, maka kalau kita mengacu ke hadis ini ya berarti tiap hari kita evaluasinya. Apakah hari ini sudah lebih baik dibandingkan kemarin? Yang kalau kita sebagai orang Islam lebih baik itu berarti bukan harus banyaknya ya, karena sholat kita itu sudah pasti 5 kali ya. Tapi mari kita berusaha lebih baik, misalnya lebih ikhlas gitu ya. Sholatnya lebih ikhlas. Kalau hari ini misalnya kita sholat berjamaah di masjid, misalnya cuma 2 kali dalam sehari, maka mari kita tingkatkan mulai hari ini dan seterusnya menjadi 3 kali. Kalau sudah 5 kali, kita tingkatkan lagi dengan cara bagaimana? Hadir sebelum adzan misalnya. Terus kita tingkatkan. Banyak sekali cara untuk meningkatkan kualitasnya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk mengevaluasi diri itu ada cukup banyak indikator yang bisa kita pakai ya. Misalnya, yang pertama coba kita tanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik untuk diri kita sendiri? Nah, ini berarti pertanyaan ini tidak perlu dijawab ya. Kita sendiri yang menjawab. Kalau perlu kita pakai kertas, lalu ada bolpen dan kita catat. Apakah kita sudah baik untuk diri sendiri? Misalnya, apakah kita sudah berpola hidup sehat? Berpola hidup sehat itu berarti tidur tidak terlalu larut. Kalau Nabi itu habis sholat Isya langsung masuk rumah, bercengkrama dengan keluarga, setelah itu tidur ya. Setelah itu tidur, kecuali ada urusan-urusan yang menyangkut masalah negara, masalah agama atau dakwah dan lain sebagainya. Kalau ada urusan itu Nabi bisa sampai larut ya. Tapi kalau tidak ada urusan itu langsung masuk tidur, nanti jam 12 Nabi sudah bangun untuk tahajud. Tahajudnya Nabi itu jam 12 ya. Sampai subuh tidak tidur lagi ya. Tidak tidur lagi. Jadi tidur tidak terlalu malam. Coba kita catat apakah kita tidurnya disiplin ya, tidak terlalu malam ya. Lalu apakah kita ini termasuk perokok? Nah, ini berarti kita harus evaluasi ya, evaluasi. Kalau kita ini termasuk perokok, mari kita kurangi ya. Bukan berhenti, kalau berhenti ya berat, susah. Kalau dikurangi bisa ya. Misalnya 10 batang, sehari selama ini 10 batang, mulai hari ini belinya tetap 10 batang, yang satu diberikan orang lain misalnya. Berarti tinggal 9 ya. Terus biasakan itu dalam waktu 1 bulan misalnya. Setelah itu apa? Dari 9 kurangi 1 lagi, biarkan 1 bulan tinggal 8. Dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah dalam waktu 10 bulan sudah bisa berhenti merokok. Kalau sekaligus itu susah ya. Kalau sekaligus susah. Pola makan itu apakah kita sudah berpola makan yang sehat ya? Apakah semua makanan kita makan atau yang sehat-sehat saja yang kita makan? Apakah kita makannya banyak ataukah sesuai yang diajarkan Nabi? Nabi itu menganjurkan kita makan itu paling kenyang, makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan di hadis lain Nabi mengajari kita bahwa perut kita itu sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, dan sepertiga diisi udara. Berarti tidak terlalu kenyang ya, tidak terlalu kenyang. Agar apa? Agar kita bisa bernafas dengan enak ya. Kita bernafas dengan enak, tidak sampai gelegean dan lain sebagainya. Mari coba kita evaluasi diri sendiri ya. Yang bisa mengevaluasi itu adalah diri sendiri. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau mengevaluasi diri sendiri, pastilah kita tidak akan punya waktu untuk mengevaluasi orang lain, pastinya. Lalu misalnya tentang masa depan diri ini ya.
Masa depan itu kalau yang waktu dekat itu masa depan duniawi. Apakah kita sudah bekerja keras selama ini? Apakah kita sudah menabung? Apakah kita sudah mempersiapkan warisan untuk anak cucu kita? Kalau tuntunannya dari sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang kaya raya, tapi anaknya waktu itu cuma satu. Lalu waktu beliau itu ikut Nabi Haji Wada, beliau sakit keras dan beliau menduga itu adalah beliau akan meninggal. Waktu dikunjungi Nabi ketika sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya adalah orang yang cukup berada," gitu ya. Jadi beliau bilang cukup berada, padahal Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang kaya raya gitu. Dan anak saya cuma satu gitu. Kalau ini harta saya ini saya berikan kepada perjuangan Islam misalnya, semuanya gitu, apakah boleh? Nabi bilang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau separuhnya Nabi jawab tidak boleh. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, kalau sepertiganya Nabi? Sepertiga itu kata Nabi, sepertiga itu sudah cukup banyak gitu. Tapi itu artinya apa? Sepertiga itu diperbolehkan ya. Sepertiga itu diperbolehkan. Itu artinya menjadi hukum bagi kita bahwa yang diwariskan kepada ahli waris itu minimal 2/3 dari harta kita. 2/3 dari harta kita itu minimal. Jadi yang dibuat infak dan lain sebagainya juga termasuk untuk biaya mengkafani kita, biaya menguburkan kita, itu tidak lebih dari sepertiga itu tadi, tidak lebih dari sepertiga. Jadi Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada kalimat penting dari hadis yang barusan ini. Nabi bersabda, "Sungguh aku lebih suka," kata Nabi, "kamu meninggalkan ahli waris yang kuat daripada kamu meninggalkan ahli waris yang lemah." Maksudnya lemah iman dan lemah ekonomi. Jadi Nabi lebih suka kalau kita meninggalkan anak-anak kita itu dalam kondisi kaya. Sebab orang yang miskin itu bisa bahaya juga ya. Bisa menjadi kufur ya. Kalau tidak kuat iman, tapi kalau kuat iman tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Banyak sahabat itu yang miskin tapi imannya sangat kuat, malah beliau itu ada di antara mereka yang masuk surga di awal-awal. 10 orang pertama yang masuk surga itu beberapa di antaranya adalah sahabat Nabi yang sangat miskin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati kita? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu siapakah orang yang paling cerdas?" Sahabat menjawab, "Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka Nabi menjawab pertanyaannya sendiri, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling sering mengingat masalah mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Jadi kalau kita masih suka hura-hura dan lupa kematian, itu berarti bukan orang yang paling cerdas menurut Nabi ya. Jadi orang yang paling cerdas itu dikala dia mau tidur, dia ingat jangan-jangan nanti bangun saya sudah almarhum gitu. Dikala dia mau pergi kemana ke suatu tempat, jangan-jangan kita dicabut nyawa di tempat yang kita tuju ya, di tempat yang kita tuju dan seterusnya ya. Kita sering mengingat masalah mati ya, masalah mati. Oleh karena itu kita persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Di Al-Quran surat ke-59 ayat 18 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Insyaallah banyak di antara kita yang hafal ini ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Ini Allah bertanya kepada kita, apakah sangumu sudah cukup? Nah, ini katanya Allah di Quran ini, surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Nanti bisa dibaca lagi pelan-pelan gitu. Dibaca tafsirnya dan lain sebagainya. Jadi Allah bertanya kepada kita, mempertanyakan kepada kita yang masih hidup, bukankah Allah sangat baik kepada kita? Kita ditanya, apakah sudah cukup bekal kita untuk hidup setelah mati? Jadi saya ulang, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi caranya umat Islam beriman dan ngaji, caranya menghadapi tahun baru seperti kemarin ya, bertanya seperti ini, menanyakan diri sendiri, apakah kita ini sudah berbuat baik untuk diri sendiri, apakah kita ini nantinya, apakah kita sudah berbuat baik untuk keluarga? Pertanyaan berikutnya, dan banyak sekali yang bisa ditanya. Kalau untuk keluarga, coba kita jawab lagi, sudahkah kita berbuat baik kepada istri? Kalau kita ini seorang suami, sudahkah kita berbuat baik untuk suami? Kalau kita ini seorang istri, apakah kita sudah berbuat baik untuk ayah, untuk ibu? Kalau dia seorang anak, apakah sudah berbuat baik untuk anak? Kalau dia seorang ayah atau ibu? Coba dicatat, ditulis sendiri, dijawab sendiri dengan jujur ya. Yang tahu apakah kita itu melakukan sesuatu itu jujur atau enggak kan hanya diri kita dan Allah. Coba kita tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah kasih sayangnya baik, sudah lemah lembut kepada istri, kepada suami, kepada anak? Apakah kita ini termasuk orang yang suka marah-marah, yang suka membentak? Nah, itu yang tahu kan kita sendiri dan keluarga kita. Ayah ini kalau di luar kok kayaknya lemah lembut sekali, kalau di rumah kok kasar gitu. Itu berarti kita seperti orang yang gedabrus ini. Jadi mari kita evaluasi diri sendiri kepada keluarga. Apakah kita sudah termasuk orang yang lemah lembut? Apakah kita sudah mengajak anak-anak sholat? Kadang apalagi kondisi sekarang ini, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kadang anak-anak itu kalau main HP itu sampai jam 12 malam, sampai jam 1 gitu ya. Apalagi kalau kamarnya sendiri gitu ya. Terlepas dari kontrolnya orang tua, sehingga subuh itu sangat sulit untuk bangun. Maka mari kita harus tega membangunkan anak kita ya. Harus tega. Itu berarti kita sayang kepada anak kita. Kalau anak kita kepayahan hari waktu subuh, kita bangunkan untuk apa? Untuk sholat. Kalau dia tidak mau, kita bangunkan, kita paksa harus bangun. Itu namanya orang tua yang sayang kepada anak, menjaga anaknya dari siksa api neraka. Bukan bilang, anakku tidurnya malam, tadi malam ngerjakan skripsi, biarkan aja, nggak usah sholat subuhnya telat. Tidak seperti itu kalau orang itu sayang kepada anak ya. Coba kita bayangkan kalau anak kita masuk penjara aja, apakah kita ini tega gitu? Tentu tidak tega gitu. Bagaimana kalau anak kita masuk neraka gitu? Apakah kita tega? Pasti tidak tega gitu. Jadi kita ingat masa depan anak kita, dunia dan akhirat, terutama akhirat. Kalau anak kita itu gagal dunianya, tapi dia orang yang taat, kita harus bersyukur. Memang kita kepinginnya itu apa? Sukses dunia dan akhirat. Tapi kalau disuruh memilih, minimal kita pilih sukses akhirat. Kalau bisa dua-duanya sukses, dunia dan akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
tugas kita sebagai orang tua kembali saya sampaikan di Quran surat 66 ayat ke-6. 66 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi mari kita pelihara anak-anak kita ya. Jangan sampai. Pertama diri kita sendiri dulu. Kita sholat ke masjid berjamaah, kita ngaji diri kita. Lalu setelah kita ini beres, sudah sholat berjamaah ke masjid, sudah ikut ngaji dan lain sebagainya, maka setelah itu ajak anak-anak kita, keluarga kita. Jadi kita ajak anak kita harus ngaji minimal 1 kali dalam 1 minggu, minimal 1 kali harus diajak. Kenapa? Karena kalau dinasihati orang, anak itu lebih masuk ya, dibandingkan kalau orang tuanya sendiri yang menasihati. Kalau gurunya yang menasihati, anak itu sering bilang, kata guru ini begini ya, kalau kata guru itu begini bu. Nah, itu menunjukkan anak itu lebih masuk kalau dinasihati oleh orang lain. Nah, kita sebagai orang tua mengajak mereka untuk sholat ke masjid, untuk ngaji dan lain sebagainya. Jadi selalu kita ingat ya, Quran surat 66 ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai kita besok di akhirat, di padang mahsyar, Allah sudah memutuskan kita masuk neraka, tapi setelah itu apa? Allah akan bilang, bertanya kepada para hadirin di padang mahsyar itu, bertanya begini, kalau orang ini masuk surga, adakah di antara kalian yang keberatan? Bisa jadi yang keberatan anak kita ya. Bisa jadi saya keberatan, katanya anaknya ya. Loh kenapa? Ayah memang rajin ke masjid, tapi saya nggak pernah diajak gitu. Jadi bisa begitu. Maka hati-hati ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kita itu tidak hanya untuk diri sendiri. Lalu kalau anaknya nggak keberatan, bisa jadi apa? Orang lain yang keberatan. Maka hati-hati dengan hadis itu tadi ya. Hadis yang paling bangkrut istilahnya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan hadis yang paling bangkrut ini kita sampaikan. Dan Bapak Ibu saya yakin sudah tahu tentang hadis ini. Cuman ya kita ingatkan lagi gitu ya. Ya mengingatkan diri sendiri dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi itu ibu bapak, saudara-saudara yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Jadi 2 hal yang bisa kita evaluasi. Evaluasinya momentum tahun baru ini, tapi kita laksanakan setiap hari. Setiap hari kita mengevaluasi diri sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik untuk diri sendiri? Dan yang kedua, sudahkah kita berbuat baik untuk keluarga kita? Dan bisa dikembangkan sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik untuk Allah? Apakah kita sudah berbuat baik untuk tetangga? Dan lain sebagainya, dikembangkan sendiri nanti. Jadi kalau kita mengevaluasi diri sendiri, pastilah kita tidak akan punya waktu untuk mengevaluasi orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jika yang kami sampaikan ini benar, maka itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga minta maaf karena kali ini agak lama. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.